Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat An-Nisa, surat keempat. Kita lanjutkan mulai ayat 116. Mulai ayat 116 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iyad'una min dunihi illa inatha. Wa iyad'una illa saytanan marida. La'anahullah wa qala la'ad'idhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubaddikunna adanal an'am wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah. Wa man yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Kita pahami dulu, ini betul-betul menjadi penentu tentang bagaimana kehidupan di akhirat besok, ditentukan oleh kemurnian keimanannya.
innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang disebut dengan mensyarikatkan Allah atau ada sesembahan selain Allah. Nah, sekarang banyak definisi apa itu Tuhan, apa itu sesembahan. Itu kalau ada sesuatu yang menjadi perhatian melebihi perhatiannya kepada Allah, itu dianggap itu sesembahan selain Allah. Misalnya orang sampai memburu harta sampai merasa lebih penting harta itu daripada Allah. Nah, itu masuk kategori itu. Orang mengembangkan hobi, bakat, minat itu sampai melupakan Allah. Nah, itu masuk. Jadi yang namanya ayyushraka bih itu ada sesembahan selain Allah, itu tidak harus yang bersifat keramat, tapi bisa semua hal, segala sesuatu yang menjadi prioritas melebihi dari Allah, itu bisa masuk kategori itu. Dan ada misalnya gara-gara hobi, misalnya hobi apa, hobi lihat bola atau hobi apa, sampai melupakan waktu sholat. Ada kan? Oh banyak ya. Nah itu masuk itu. Ada kan misalnya ada hiburan, belum hiburan dari akhirat, hiburan dari negara mana itu loh. Misal dari Inggris atau dari negara pokoknya yang tidak begitu jelas agamanya gitu. Itu misalnya mau tampil di Jogja atau di Jakarta, itu sampai berjam-jam. Jadi misalnya kalau tampilnya itu waktu Isya jam 7 atau jam 8 mulai, itu bisa jadi mulai dari sore jam 2:30 itu sudah menuju ke sana, sehingga bisa sholat asarnya hilang, sholat maghribnya hilang, sholat isaknya hilang, karena memperturutkan kesenangan tadi. Ada apa itu, ada singing star, ada apa, penyanyi kelas baru kelas dunia, padahal belum kelas akhirat itu sudah melupakan penghambaan diri pada Allah. Banyak yang begitu kan? Loh, ada loh orang itu sampai rela kerja berbulan-bulan ditabung itu hanya untuk itu loh. Jadi kalau orang beriman bisa kerja berbulan-bulan ditabung untuk fisabilillah. Tapi ada juga orang kerja nabung berbulan untuk fisabilillah, hiburan. Jalan ke hiburan. Jalan ke kesenangan duniawi. Nah, itu. Terus wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain musyrik jika Allah mengendaki. Tapi kalau musyrik sama sekali udah nggak bisa diampuni. Itu udah sangat tegas itu. La yaghfiru ayyushraka bih. Nah, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya, Allah mengampuni dosa selain musyrik. Lima yasa bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik pada Allah, faqad dhalla dhalalam ba'ida, maka sungguh dia sesat yang nyata. Yang sesatnya itu luar biasa. Itu kesesatan karena musyrik.
iyada'una min dunihi illa inatha. Nah, yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah inatha. Kenapa inatha? Ya berhala-berhala. Itu ada catatan yang terjemahan dari Kementerian Agama. Itu asal mula makna inatha itu wanita-wanita. Ya, nisa, inatha. Ya, kenapa patung-patung berhala itu yang disembah orang-orang Arab sebelum Islam, yang dikenal dengan Arab Jahiliyah, itu biasanya diberi nama dengan nama-nama perempuan. Misal namanya ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, gitu kan? Nah, ya dapat juga berarti itu yang dikeramatkan, yang disembah itu bisa benda-benda yang berjenis maupun kalau sekarang bisa yang apa ya, bisa tidak begitu kelihatan karena eranya sudah era dunia maya, sudah berdasarkan persepsi orang. Nah sekarang kalau dulu yang namanya bikin kampus itu kan beli lahan kapling tempat tanah itu kan. Sekarang ada namanya kampus maya, itu kaplingnya itu kapling di ruang maya. Seakan-akan konkret dan itu sudah mengglobal. Nah, di Jogja juga sudah ada beberapa kampus yang kampusnya itu kampus maya. Nah, jadi ruangannya ruang maya. Itu kalau sekarang bisa jadi inatha. Kalau dulu belum sampai ke situ. Maka jenis-jenis yang digunakan untuk mempersekutukan Allah semakin kesini semakin banyak. Wa iyad'una ila saitona marida. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan, ila saitona marida, setan yang durhaka. Jadi yang nyembah inatha itu, nyembah berhala-berhala itu sebetulnya itu menyembah setan yang durhaka. Nah, setan yang durhaka itu berbagai macam jenisnya. Ada juga kawan yang sangat berpengaruh ada di luar Jawa. Tahu-tahu nelpon itu menceritakan ini loh, si ini tuh setelah nikah dengan ini itu jadi hilang kesadaran. Nah, jadi seakan-akan dia kena hipnotis karena daya tarik pada tertentu. Ada yang terhipnotis karena ada magicnya itu. Ingat nggak ketika pas ada musim akik, hobi pada akik itu loh, orang sampai rela berhari-hari memburu akik, ya kan? Ada yang wanita melupakan suaminya, yang suami melupakan istrinya, berhari-hari ngejar itu. Pernah suatu ketika nama kembang bunga hias, gelombang apa itu? Pernah kan? Ya, ada yang satu apa itu? Satu pohon, satu pot itu sampai harganya miliaran. Pas booming ada kan? Nah, setelah turun harganya turun, yang semula itu satu pohon itu pohonnya ya indah, kecil, itu bisa ditukar dengan Alphard. Alphard mobil Toyota Alphard, bukan Al-Fatihah. Ya kan? Begitu itu dipelihara berapa bulan, boomingnya hilang,
Nah, harganya bukan miliaran, itu 100.000 aja orang udah nggak mau gitu. Amblek itu. Nah, itu kenapa demikian? Itu seakan-akan apa? Kena magic dan terhipnotis. Itu karena apa? Karena terbangun melalui persepsi. Yang persepsi itu sekarang menjadi Tuhan-Tuhan baru. Menjadi apa, sesembahan-sesembahan baru. Yang dulu-dulu tidak sampai seperti itu. Ya, mabuk pada sesuatu itu sampai melupakan, mengalahkan cintanya kepada Allah. Nah, itu tidak lain sebetulnya ila saitona marida. Mereka tidak nyembah kecuali kepada setan yang durhaka. Nah, semakin orang modern, semakin sekuler, itu semakin banyak orang kesetanan. Ya kan? Kelihatannya tubuhnya tubuh manusia, tapi isinya sebenarnya sudah diisi oleh setan. Katanya kerasukan setan. Kerasukan setan kok nggak hanya berapa jam, nggak berapa hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nganti meninggal kok kerasukannya nggak keluar-keluar itu. Semakin aneh. Maka la'anahullah, itu yang dilaknat oleh Allah. Nah, siapa yang dilaknat oleh Allah? Itu tadi orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu, sebagai inasa. Yang mereka pada hakikatnya tidak nyembah kecuali kepada setan yang durhaka. Nah, penyembah-penyembah selain Allah itu dilaknat oleh Allah. La'anahullah. Ya, dilaknat oleh Allah. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasibam mafruduhu. Nah, kemudian setannya mengatakan, setan mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Allah bagian yang sudah ditentukan untuk setan. Jadi pada manusia ini memang ada ruang-ruang untuk dibisiki oleh malaikat, ada ruang-ruang yang bisa dibisiki oleh setan. Terutama orang-orang yang pikirannya, jiwanya sedang labil. Itu mudah, itu menjadi bagian, menjadi couplingnya setan. Jadi pada diri manusia itu ada porsi-porsi, ada bagian-bagian. Yaitu setan itu punya coupling tersendiri. Makanya antara bisikan malaikat dengan bisikan setan itu saling berlomba. Mana yang lebih berpengaruh pada manusia. Nah, maka di situ setan itu benar-benar akan mengambil porsinya, akan mengambil jatahnya untuk menyesatkan manusia. Wala udhillannahum, ini setan mengatakan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan setan akan membangkitkan angan-angan kosong mereka, amaniyah. Jadi ada membayangkan sesuatu yang kelihatan tuh punya daya magic, daya tarik luar biasa gitu. Itu dari setan itu. Wala amuronnahum. Ya. Jadi setelah disesatkan, dihembuskan angan-angan kosong yang mempesona mereka, kemudian setan itu menyuruh untuk apa? La amuronnahum wala yubattikunna adanal an'am, supaya binatang yang akan digunakan untuk sesaji
pada berhala-berhala yang diperlancarkan Allah itu dipotong dulu telinganya. Ya. Fala yubatikunna adanal an'am. Adan itu telinga, an'am binatang. Jadi binatang, telinga binatang yang akan digunakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan selain Allah itu dipotong dulu telinganya. Bapak Ibu pernah mengetahui nggak semacam ini? Nggak ada di daerah sini ya. Ya. Berarti tingkat kemusyrikannya sudah agak tertinggal itu. Terus ada lagi wala amuronnahum fala yughayyiruna khalqallah. Setan akan memerintahkan untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Ada ciptaan binatang, ada manusia, ada ini. Anda nggak pernah lihat atau dengar ada binatang tertentu dibiri. Ada kan? Nah, itu kan jadi nggak bisa, iya. Itu ciptaan Allah semacam itu dirubah-rubah. Tapi pernah juga terjadi pada manusia kan? Sudah baik-baik dirubah-rubah itu loh. Ya, misalnya punya hidung bagus-bagus, hidungnya ditindih itu, dikasih anting itu. Ya, jadi teringat pernah lihat nggak itu sapi yang untuk lomba dihiasi macam-macam kan? Nah, itu manusia kadang-kadang tuh dihiasi luar biasa sampai hidungnya ditindih, bukan hanya telinganya. Tapi belum pernah kan merubah hidungnya semula menghadap ke bawah, dirubah menghadap ke atas itu. Yaitu istilahnya di sini itu wala amuronnahum fal yughayyirunna khalqallah. Jadi setan itu menghembuskan, memerintahkan untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Wa may yattakhidhis syaiton waliya min dunillah. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, ya, waliya min dunillah, menjadi wali, menjadi pelindung selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sesungguhnya ia telah menderita kerugian yang nyata. Itu kalau di dunia tingkat kerugian dari segi ekonomi sudah menjadikan miskin, menjadikan dunia sengsara. Tapi kerugian yang luar biasa dahsyatnya itu kerugian di alam akhirat. Akibat dari mensekutukan Allah dengan benda-benda yang itu karena hasil kerja dari setan. Jadi setan itu tadi menjadikan itu seakan-akan indah, seakan-akan menyenangkan, mempesona gitu kan. Itu ditimbulkan namanya amani. Ya. Itu kelihatannya itu betul-betul mempesona, betul-betul menghibur, betul-betul katanya orang apa itu. Pokoknya kalau sudah ketemu jenis batu permata tertentu, katanya sudah hidupnya sudah merasa tenang, nggak sholat nggak apa-apa, nggak memahami Quran nggak apa-apa gitu. Malah kadang-kadang nggak makan juga nggak lapar katanya. Itu ada, itu yang diembus-embuskan oleh setan. Pernah nggak lihat itu apa yang namanya dikontestankan, dipamerke, kemudian dipakai tarif harga tinggi-tinggi gitu. Nah, itu ada yang begitu. Itu dihembus-hembuskan oleh setan, seakan-akan itu menjadi daya tarik yang luar biasa gitu.
Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ulaika ma'wahum jahannam. Wala yajiduna anha makhisa. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Ya, kita pahami. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, kepada penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah selain Allah tadi. Nah, kemudian membangkitkan angan-angan kosong mereka. Wa yumannihim, ada angan-angan kosong, amani. Ya, seakan-akan itu misalnya kalau dengan benda-benda magic tertentu seakan-akan itu ya ketenangan, perhatian, hati, pikiran menjadi ngalami kondisi tertentu gitu loh. Itu namanya wayumannihim, membangkitkan angan-angan kosong mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Semuanya tipuan-tipuan itu. Ya. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu semua yang tergoda oleh setan itu menjadi temannya setan. Tempat mereka adalah neraka jahanam. Ya, wala yajiduna anha mahiso. Dan mereka tidak memberi tempat lari dari neraka jahanam. Jangan gambarkan neraka jahanam itu seperti siksa di dunia ini, bisa nanti dirundingkan dengan penjaganya. Sama sekali berbeda. Jadi disebutkan sama sekali tidak akan ditemukan tempat untuk lari dari jahanam. Ini tadi penyembah-penyembah selain Allah, punya sesembahan selain Allah. Kemudian sebaliknya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya beriman dulu baru wa amilus sholihat. Iman kemudian disertai amal soleh. Maka orang itu baru ada amal soleh kalau sudah ada iman.
Tanpa ada iman tidak akan ada amal soleh. Orang yang iman dan amal soleh sanudkhiluhum jannah. Ya, itu kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga kholidina fiha abada. Di dalam surga selama-lamanya. Tidak ada khawatiran nanti akan keluar dari surga, tidak pernah ada. Jadi kalau kesenangan di dunia ini kan hanya sebentar. Orang ingin melestarikan nggak pernah bisa. Misalnya ketika orang pada jabatan tertentu nanti ingin selama-lamanya di situ, ya nggak pernah bisa. Kemudian karena mengalami keterbatasan fisiknya, seakan-akan nanti terlampiasan oleh generasi berikutnya, suruh neruske, tetap nggak bisa. Karena dunia itu sifatnya hanya sebentar, namanya dunia, hanya sangat singkat. Nah, tapi kalau di akhirat itu kholidina fiha abada. Di surga tidak akan pernah ada ujung akhirnya. Nah, coba itu betapa maha rahman rahim Allah itu. Kita hanya diwajibkan menghambakan daripada Allah hanya selama hidup di dunia ini, hanya sangat sebentar. Loh kok balasannya di dalam surga yang kholidina fiha abada. Ning kenapa orang kok banyak nggak punya waktu untuk fisabilillah? Ini karena belum betul-betul yakin adanya surga dan sebaliknya adanya neraka. Maka sekedar ya ala kadarnya, nggak pernah maksimal. Nah, tapi kalau sering memahami ayat-ayat yang menggambarkan surga neraka, mestinya lebih yakin dan lebih bersungguh-sungguh. Wa'dallahi haqqo. Nah, itu yang Allah telah membuat sesuatu janji itu pasti benar, haqqo. Waman asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tidak akan pernah ada. Jadi yang paling benar itu firman Allah. Yang paling benar itu wahyu dari Allah. Nah, itu kebenarannya mutlak. Tidak akan ada kesalahan pada firman Allah. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Laisa bi amaniyikum wala wa man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wa la nasira wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira wa la yudlamuna
Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Ya, kita pahami laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Yang namanya pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kosong, ya, angan-angan kosongmu, dan tidak pula menurut angan-angan kosong ahli kitab, bukan menurut angan-angan manusia, bukan menurut prasangka-prasangka atau zon dari manusia, tetapi wa may ya'mal su'an yujzabi. Nah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi balasan dari kejahatan itu. Wala yajid lahu min dunillah. Nah, dan tidak akan mendapat pelindung selain Allah, wali yang wala nasiro, tidak akan memperoleh pelindung dan tidak akan memperoleh penolong selain dari Allah. Jadi yang bisa memberikan pelindung, yang bisa menjadi wali, menjadi pengaman, yang bisa memberi pertolongan itu hanya Allah. Seluruh sembahan-sembahan selain Allah sama sekali tidak bisa. Wa may ya'mal minas sholihat, nah, barang siapa beramal soleh minta kari au unta, baik laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman. Jadi syaratnya harus iman dulu. Oh, ungkapannya ada imannya kebanyakan taruh depan, tapi ini dibalik. Amal soleh dulu, baik laki maupun perempuan, syaratnya harus mukmin, maka wa huwa mu'minun. Jadi perbuatan baik laki-laki maupun perempuan, ya, dengan syarat dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu tempatnya di surga. Wala yudlamuna nakiro, mereka sama sekali tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan sedikit pun, malah akan dilipat gandakan. Sampai apa? Mungkin tak terhingga. Yang berbuat baiknya di dunia cuma sebentar, kok balasannya surga kholidina fiha abada, kok selama-lamanya. Waman asanudinam miman aslama wajhahu lillah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri semata-mata karena Allah. Wa huwa muhsinun, ya, dan dia orang yang mengerjakan kebaikan, orang yang baik. Wattaba millata Ibrahim hanifa,
dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kenapa agama Ibrahim disebut sebagai agama lurus? Sampai Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid yang mengesahkan Allah. Masih ingat nggak kisahnya? Pada suatu ketika Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu, ditinggalkan satu yang paling besar. Nah, kampaknya dikalungkan di situ. Nah, orang-orang udah curiga semua, ini nggak ada yang lain, ini pasti ulahnya Ibrahim. Yang lain tidak pernah ada yang berani. Nah, akhirnya Ibrahim disidang kan. Ketika disidang, Ibrahim sampai tertuduh, Ibrahim bilang, coba tanya itu yang paling besar itu. Kok dia masih geleleng sendiri, masih kalungan kampak itu. Nah, mereka, ya nggak mungkin. Dia itu nggak bisa berbuat apa-apa, yang dibuat dari batu. Lu kalau nggak bisa berbuat apa-apa, kenapa kok disembah itu? Nah, akhirnya mereka berdebat kalah dengan Ibrahim. Walaupun mereka kalah, tetap mereka membakar Ibrahim. Karena mereka berkuasa. Jadi kalau dengan penguasa itu walaupun kalah berdebat, nggak mau ngakoni kesalahannya. Makanya hidup ini nggak cukup berdebat. Walaupun menang berdebat, disiksa juga. Cuma karena Allah itu maha kuasa, api tidak bisa membakar Nabi Ibrahim gitu. Maka jangan merasa, wah luweh pinter, luweh ngerti Quran, terus debat be penguasa. Ora cukup menang debat, ya kan? Nah, makanya itu jangan terlalu mengandalkan debat. Makanya ya semata-mata lillah. Semuanya nanti asal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, itu semua berubah itu karena lillah, karena Allah itu. Tadi sampai di ya min dunillahi waliyyan wala nasi. Kemudian lanjut lamuna nakiro, ya, jadi tidak akan dirugikan sama sekali, malah pahalanya dilipat gandakan. Waman asanu dinam miman aslama wajhahu lillah wa huwa muslimun fattaba millata Ibrahim hanifa. Tadi Nabi Ibrahim disebut bapak ketauhidan. Wa taqaddallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nabi Ibrahim salah satu kesayangan Allah selain para nabi, para rasul yang lain. Nah, disebut dengan Khalilullah, yang disenangi oleh Allah. Makanya ada orang-orang yang menginginkan sekali anaknya itu nanti disenangi Allah, dikasih nama Khalilullah. Nah, supaya betul-betul dikasih sayangi oleh Allah. Terus namanya Khalilullah, manggilnya pendek dari Khalil. Ya, karena nama lengkapnya Khalilullah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Termasuk diri kita ini sebenarnya bukan milik kita. Termasuk fisik kita, indera kita, diri kita, bukan hanya materi kita. Termasuk diri kita ini pun sebetulnya ini milik dari Allah. Kita cuma dikasih kesempatan untuk menggunakan di jalan Allah. Siapa yang mau menggunakan berarti bersyukur, nanti di akhirnya di surga selama-lamanya. Yang tidak mau bersyukur alias kufur, ya nanti selama-lamanya di neraka. Hanya dua tempat itu. Bahkan Allah bikulli syai'in muhito, dan Allah, pengetahuan Allah itu Allah maha meliputi segala sesuatu. Semuanya itu akan diketahui oleh Allah, artinya semuanya akan dibalas oleh
Allah. Nah, kita baca dulu selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ternyata kok sudah suruh. Berarti ini kita lanjutkan besok pagi ya. Ada berarti mulai ayat 127. Nah, ini Islam yang akan memuliakan kehidupan ini, sesuatu yang sebelum Islam itu jadi tradisi yang tidak baik dirombak semuanya oleh Islam. Jadi nanti kita insya Allah kita pahami besok pagi. Ya, semoga bisa istiqomah. Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memahami dan berusaha mengamalkan apa yang dituntunkannya. Allahumma amin. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalan dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.